Dan sebelum masuk saat hisab, itu dipakaikan mahkota dulu. Bahkan di alam kubur jasadnya dijaga, nggak hancur. Kalau benar cara amalannya. Ini bukan Adi Hidayat yang bicara, saya bicara dengan Quran. Bicara dengan apa? Quran. Awas ya. Perhatikan baik-baik. Amalannya satu. Terjaga di dunia, terhormat di alam kubur, dimuliakan ketika kembali kepada Allah. Cara kembalinya diberikan mahkota, lalu diminta oleh Allah, hei gandeng bapak ibumu. Saya tanyakan dulu, masih konsisten mau masuk surga Firdaus? Yakin? Bagaimana kalau kita tawarkan cara masuk yang paling tinggi? Mau? Masuk surga Firdaus itu ada dua cara. Cara standar di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Standar itu. Jaga sholat, kalau ada waktu zakat dititipkan berzakat, jangan berbuat zina, berkata-kata yang sopan, yang baik, bertindak yang bagus, jauhi lagha, itu standar. Ada tingkat paling tinggi. Mau? Masuk surganya itu disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Dimulai masuknya dari surga Aden. Dan sebelum masuk saat hisab, itu dipakaikan mahkota dulu. Bahkan di alam kubur jasadnya dijaga, nggak hancur. Kalau benar cara amalannya. Di alam kuburnya dijaga. Ini kita yakin ya, awas ya. Awas, karena kita kan yakin, ini kan ayat dan hadis. Halo? Ini apa? Ayat dan iman kita dipertaruhkan. Kalau nggak yakin berarti imannya dipertaruhkan. Ini bukan Adi Hidayat yang bicara, saya bicara dengan Quran. Bicara dengan apa? Quran. Awas ya. Ya, karena sekarang musim buzzer. Ya, tahu buzzer nggak? Buzzer tahu? Buzzer itu kalau dalam bahasa Arab dari badzara yubadziru tabdziran. Wa huwa mubadzir. Wa dzaka buzzer. Jadi buzzer itu seakar dengan kata mubadzir. Ya, dan di Quran innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Jadi buzzer itu biasanya lebih dekat ke perilaku-perilaku yang tidak konsisten dengan kebaikan. Selalu bergeser dari kebaikan. Makanya kalau ada orang bicara Quran, ini bicaranya yang lain. Tapi cara kita bagaimana meresponnya? Mendoakan. Menunjukkan yang baik, bukan mencaci ya, awas. Bukan menghina. Mencela yang sudah tercela itu nggak ada kerjaan. Kita mendoakan. Mendoakan, menunjukkan kepada yang baik supaya dia taubat. Ingat, sejelek-jeleknya manusia sepanjang dia hidup, sebelum ajalnya sampai di kerongkongan, dia punya hak untuk menjadi saleh. Karena itu, siapa yang mengaji dengan saya tidak pernah ajarkan mencela orang lain. Meskipun kepada orang yang mencela kita. Tetap doakan kepada apa? Kepada kebaikan. Perhatikan baik-baik. Amalannya satu. Terjaga di dunia, terhormat di alam kubur, dimuliakan ketika kembali kepada Allah. Cara kembalinya diberikan mahkota, lalu diminta oleh Allah, hei gandeng bapak ibumu. Ajak pasanganmu, panggil keluarga besarmu. Lalu Allah perintahkan semua malaikat berbaris di pintu surga menyambut keluarga ini. Dan malaikat memberikan sambutan kepada mereka dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Siapa mereka ini? Tulis ayatnya dulu. Quran surah ke-13, Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang akan masuk surga dimulai dari surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Orang-orang ini adalah orang-orang soleh tuh yang tadi disebutkan. Yang oleh Allah diminta menggandeng dulu bapak ibunya yang soleh. Ternyata bapak ibunya pun soleh. Diperintahkan oleh Allah, jangan masuk surga dulu, cari bapak ibumu, gandeng dulu. Allahu akbar, Pak Ibu. Wa azwajihim, cari pasanganmu, gandeng dulu. Ternyata bu, kalau suaminya soleh, itu bisa gandeng ibu. Kalau istrinya solihah, gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, cari dulu keluargamu. Yang beriman, yang soleh, cari semua. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali, sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah, jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat, kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Ahli apa? Ahli Al-Quran. Dari mana taunya? Tafsirnya di surat Fatir, surah 35, ayat 33.
Quran surah 13 ayat 23 dibuka dengan kalimat jannatu adnin yadkhulunaha. Quran surah 35 ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang masuk surga lewat surga Aden, nggak boleh masuk surga oleh Allah kecuali pakai jubah kehormatan dulu. Pakai gelang-gelang emas, pakai mahkota kehormatan. Siapa orang ini? Ayat 32-nya ternyata ahli Al-Quran. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika dipilih oleh Allah, dia konsisten sampai meninggal menjaga Qurannya. Di akhirat, dia menjadi syafaat untuk keluarganya. Dan sebelum masuk surga, kata Allah, Allah perintahkan kepada semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat keluar, menyambut di setiap pintu surga. Mengucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, kata Allah, sampaikan pada malaikat. Malaikat ucapkan selamat. Kata para malaikat, selamat, Anda sabar. Saat di dunia sabar mengamalkan satu amalan ini. Silahkan nikmati surga yang telah disiapkan, tempat terindah yang belum pernah dijamah. Siapa orang ini? Golongan pertamanya ahli Al-Quran. Teman-teman, untuk menjadi ahli Al-Quran caranya 3. Ingat, ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Salah. Bukan yang hafal juz 30. Salah. Ahli Quran itu ada 3. Dan semuanya mencintai Quran. Semuanya mencintai apa? Quran. Satu, ahli Quran itu ada yang senang ngaji, belajar dan membaca Quran. Tapi dasarnya cinta Quran. Saya pengen pulang sebagai ahli Quran, saya belum bisa ngaji, datang ke Pusdai, masuk kelas belajar Quran, konsisten sampai meninggal, ahli Quran. Ustazah yang sekarang viral meninggal itu kan, coba lihat buku yang sedang dibaca. Lihat bukunya, doanya apa? Doa khutbul Quran. Itu sedang dengan pengajian ibu-ibu, Bu. Itu pengajian ibu-ibu itu, sedang baca Quran. Sedang khataman doa khutbul Quran itu. Saya bermohon mudah-mudahan itu yang wafat yang paling termulia itu untuk beliau insyaallah. Husnul khatimah. Di Bikers nih, kalau saran saya, ya, sekarang siapkan. Ngaji, sepekan ngaji. Datang, belajar gak apa-apa, jangan malu. Untuk kebaikan itu jangan malu. Malu itu kalau maksiat, sombong malu. Riya malu. Jumawa itu malu. Diajak korupsi malu. Diajak ngaji jangan malu. Gak apa-apa sekelas sama anak TK sama anak SD, gak apa-apa. Pulang-pulang ngajak naik motor kan, sambil ngaji, sambil hafalan. Ada viral kisah, tahu Muaz? Muaz itu di Mesir. Bapaknya biker, cuman motornya gak sebagus Anda itu. Motor biasa. Apa bahasa Rusianya tuh? Butut ya? Itu. Ya, orang menyebutnya motor butut. Tapi apa? Dia jadikan itu sebagai kendaraan surga, road to jannah. Anaknya pengen minta menghafal Quran. Matanya buta, kata orang. Tapi saya selalu mengistilahkan ditutup dari maksiat. Sehingga ringan hisabnya. Mata buta, pengen hafal bapaknya. Guru yang mengajarkannya 20 kilo kurang lebih jaraknya. Maka apa yang terjadi? Bapaknya modifikasi motornya supaya mudah digunakan. Lalu berangkat ke tempat menghafal, konsisten diantarkan bolak-balik. Setiap pulang, bapaknya nulis lagi ayat, disimpan di dashboardnya. Ini kisah nyata, teman-teman. Kisah nyata. Di anaknya kalau pulang surat apa, nanti diantarkan, bapaknya nulis lagi. Disimpan di dashboard, di perjalanan, diperdengarkan anak baca. Bapak lihat ke depan, lihat ayat, lihat ke depan, lihat ayat. Singkatnya, tibalah waktu itu. Selesai hafalan, anaknya hafal Quran, bapak yang mengantar, nggak hafal. Anaknya yang divonis buta, hafal. Hafal Qurannya, tajwidnya, makhrajnya sempurna seperti syekhnya. Viral kisahnya di dunia Arab, datang reporter, kemudian datang ke situ, mewawancara. Ditanya, perhatikan kalimatnya. Ya Mu'adh, kalau engkau diperkenankan untuk memohon, dan permohonan itu terkabul saat ini, kira-kira kamu mau minta apa? Orang membayangkan permohonannya seperti Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari itu divonis buta permanen. Tapi dengan barokah Quran, itu kebuka kembali. Bisa melihat kembali. Nanti lain waktu saya ceritakan. Dan saya teruskan ijazah surat Qaf ini, ayat 21-22. Saya teruskan ijazahnya kepada murid kami yang ikut karantina. Jadi sekitar 2 tahun lalu, ada karantina Quran, 30 hari menghafal Quran. Peserta dari Goa, Sulawesi. Salah satu pesertanya matanya buta yang kanan. Buta permanen. Saya teruskan ijazah amalan Quran ini yang pernah dipraktekkan Imam Al-Bukhari. Anda tahu apa yang terjadi? Di hari tertentu dalam karantina itu, beliau masuk karantina, tiba-tiba teriak, gayungnya jatuh, teriak keluar, Allahu Akbar, katanya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Di Sukabumi tempatnya. Kita punya tempat di Sukabumi, karantina Quran. Begitu keluar, Allahu Akbar. Ternyata apa yang terjadi? Mata kanannya yang buta permanen itu bisa melihat kembali. Nanti ada ayatnya. Tapi mohon maaf ya, ini bukan bertentangan dengan medis, tidak. Medis dulu, medisnya memponis nggak mungkin sembuh.
Udah nggak bisa. Nah, Mu'adz ini dikira jawabannya akan sama. Kita lihat apa jawabannya. Kalau saya diminta bermohon, dan permohonan itu akan dikabulkan, perhatikan, maka saya akan memohon kepada Allah saat saya akan menghadap sendirian di hadapan Allah. Nggak ada ayah lagi yang mengantar, nggak ada guru saya yang melindungi, hanya saya dengan Allah mempertanggungjawabkan semua perilaku saya saat hidup di dunia. Maka saya akan berkata, ya Rabb, ya Allah, saya telah berusaha menghafal Quran ini dalam keadaan mata saya buta sampai saya menghadapmu saat ini. Kalaupun saya memiliki banyak dosa sampai dengan hari ini, mohon ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan ini, ringankan siksa saya di neraka kalaupun saya harus mendapatinya. Anak kecil, belum dihisab, belum balik, mata buta, menghafal Quran, menjadi ahlak Quran, hanya untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah dan minta diringankan siksanya. Siapa kita? Antum yang motornya saya lihat bagus-bagus tuh. Luar biasa, bangga. Jaketnya, pakaiannya, macam-macamnya. Itu dunia, teman. Anda kalau pulang dari sini wafat, apa yang Anda bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saya nggak minta banyak, luangkan waktu walaupun cuma 30 menit, 20 menit buat ngaji. Ngaji aja. Dan niatkan mencintai Quran. Ya. Kalau belum bisa apa-apa, ngaji Iqra, baca dulu, ngaji konsisten terus. Walaupun sehari cuma 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 1 lembar, ngaji aja. Golongan pertama. Golongan kedua, golongan yang senang meriset. Nih ada dosen yang di kampus-kampus mahasiswa riset. Anda kuliah di ITB, jurusan fisika, keluarkan ayat-ayat Quran yang sesuai dengan jurusan yang Anda ambil. Anda masuk jurusan kimia, keluarkan ayat-ayat kimia, banyak ayatnya. Saya punya teman Dr. Muhammad di Mesir. Kita duet, bikin kurikulum. Dan dikeluarkan ayat-ayat yang sesuai dengan kurikulum pendidikan. Ada ayatnya. Itu golongan yang kedua, golongan tilawah. Pertama golongan qiraah, yang ketiga golongan penghafal Quran. Konsisten menghafal sampai meninggal. Jangan diartikan 30 juz alhamdulillah, yang penting konsisten dulu. Allah lebih senang orang yang hafal sedikit tapi diamalkan, konsisten. Apalagi banyak. Banyak. Maka mulai hari ini jadikan diri kita ahli Quran, nanti lihat apa yang akan terjadi. Demi Allah saya katakan akan ada kemuliaan. Ustazah yang sedang tadi mengajar saja, itu baru ngajarin doa khatam Quran, wafatnya dalam keadaan yang sangat mulia. Maka kalau itu bisa dilakukan, insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di akhirat dalam keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.